membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan Radio Republik Indonesia beserta pemantau berbagai siaran radio yang saya hormati. Izinkanlah saya menyampaikan selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan puasa hari ini. Kebetulan hari Senin juga hari ketiga dari puasa Ayyamul Bid, hari ke-15 dalam bulan Sya'ban, dan berbagai keutamaan lainnya. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita lanjutkan pengajian kita malam ini, masih membahas tanda-tanda kiamat yang masih jauh. Pada nomor urut ke-91 dalam kitab Nihayatul Alam Al-Arifi, sebutkan di sini ada nuzulul matari minas samai wala tumbitul ardu syai'an. Nuzul matar minas sama, turunnya hujan dari langit. Hujan mengguyur permukaan bumi, tetapi bumi tak menumbuhkan apa-apa. Hujan turun tapi di permukaan bumi tak ada tumbuhan yang tumbuh. Ini pertanda, salah satu di antaranya adalah tanda kiamat. Artinya hujan tak lagi berkah. Hujan turun paling-paling hanya menjadi musibah, tidak menumbuhkan tanaman lagi. Wa min alamatis sa'ati allati akhbara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuzulu matarin 'amim minas sama'. Di antara tanda kiamat, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah turunnya hujan yang menyeluruh. Turunnya hujan yang besar maksudnya dari langit. Wala tumbitul ardu syai'an minan nabati was samar, tetapi tak ada tanaman yang tumbuh, tak ada pohon yang berbuah lagi. Biasanya kalau hujan turun, bunga menjadi mekar, pepohonan semakin subur, dan pohon-pohon berbuah akan memproduksi buahnya. Ini tidak lagi. Kalau sudah tidak lagi, pohon tak mau lagi berbuah, tanaman-tanaman tak lagi menjadi lebih subur setelah turunnya hujan, itu pertanda hujan sebagai salah satu tanda kiamat, walaupun memang masih nggak jauh. Dari sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita lihat yang pertama, fa'an Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la taqumus sa'atu hatta yumtiran nas matran amman wala tumbitul ardu syai'an. Kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu waktu manusia bertemu dengan hujan. Suatu waktu kepada manusia turun hujan, yang hujan itu membasahi permukaan bumi seluruhnya, akan tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman apapun. Menalung pihana udip le. Begitulah dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna hadza lidhabi barakatil ardi. Tentu tak ada keraguan lagi, dalam kasus yang seperti ini
keberkahan bumi telah dihilangkan oleh Allah. Karena penduduk bumi tak patut lagi diturunkan berkah ke tengah-tengah mereka. Udah jadi orang-orang batat, orang-orang bejat, orang-orang kaplat, orang-orang keparat, tak lagi taat, tak lagi salat, tak mau bayar zakat, tiap hari hanya menghujat misalnya, maka keberkahan dicabut dari mereka. Dan memang tak perlu disayangi lagi, tak perlu dikasihani, dikasih sayangi lagi oleh Allah, karena tak patuh lagi, tak taat lagi. Jadi bumi ini selamat, bumi ini masih makmur, bumi ini masih berkah, karena ada orang yang menempati bumi ini masih bertakbir kepada Allah dengan lafal Allahu Akbar, masih bertasbih kepada Allah dengan lafal Subhanallah, masih bertahmid kepada Allah dengan lafal Alhamdulillah. Maka bumi ini pun dipertahankan oleh Allah karena masih ada yukabbiruhu anna fihi mustaghfirun, masih ada orang-orang yang beristighfar di dalam bumi ini, di bumi ini. Maka bumi pun masih dipertahankan oleh Allah. Nanti suatu saat ketika tak ada lagi yang mau istighfar, tak ada lagi yang mau bertasbih, tak ada lagi yang bertahmid, tak mau lagi bertakbir, maka tak perlu lagi memang bumi ini, tak perlu lagi, karena manusia sudah batat semua, sudah bandel semua. Maka bumi pun dihancur, diluluh lantakkan oleh Allah SWT. Satu di antara tahapannya adalah itu tadi, dicabut keberkahan dulu. Bumi tak lagi menumbuhkan tetumbuhan sekalipun hujan berguyur. Hujan mengguyur permukaan bumi. Hari ini hujan turun. Mudah-mudahan ini masih penuh berkah, karena masih banyak umat, masih banyak jamaah yang mau duduk di dalam masjid walaupun tak seramai di kedai kopi misalnya kan. Bisa kita hitung jumlah dalam masjid. Segini luas masjid berapa kali berapa meter, kita hitung. Kedai kopi berapa kali berapa meter, bisa juga kita hitung kan. Bukan salah duduk di kedai kopi, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mana lebih banyak orang beriktikaf dengan orang ngechat, orang main game, orang ngobrol, orang merokok. Mana lebih banyak orang yang bersedia i'tikaf di dalam masjid. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, sudah sering kita sampaikan di sini betapa masjid itu adalah bagian permukaan bumi yang paling agung, yang paling mulia di antara permukaan bumi lainnya. Kata Rasulullah, berlama-lamalah kalian di masjid. Walaupun tak harus nginap 24 jam di masjid, berlama-lama maksudnya adalah beriktikaf, belajar, beribadah, bertilawah. Kenapa? Karena permukaan bumi yang paling mulia adalah di dalam masjid. Di sana semua orang bersujud, di sana semua orang bertakbir di dalam masjid itu. Ketika masjid sudah mulai dikurangi aktivitasnya oleh umat, itu pertanda sudah mulai terjadi pergeseran. Suatu saat Allah akan cabut keberkahan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, inilah makna nuzulul matari minas samai wala tumbitul ardu syai'an. Hujan turun membasahi bumi, hujan mengguyur bumi, tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman walaupun air cukup, bahkan berlebih. (92) di antara tanda kiamat adalah fitnatun tastanziful arabah. Muncul fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini cobaan, juga bermakna bencana. Muncul bencana yang membersihkan. Tastanzifu ini kan asal katanya nadhafa, nadhifah, bersih.
membersihkan orang Arab. Apa maksudnya? Muncul bencana yang di dalam bencana itu banyak sekali orang-orang Arab meninggal dunia, menewaskan orang-orang Arab gitulah, menyapu bersih orang-orang Arab. Kita baca, wa min alamati sa'ati allati akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa min alamati sa'ati allati akhbaraha biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wuqu'u fitnatin 'azimatin tusibul Arab. Di antara tanda kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjadinya bencana besar, fitnah besar yang menimpa orang-orang Arab. Bencana yang besar yang menimpa orang-orang Arab. Fayaksur fihimul qatlu wal halak, dan banyak di antara mereka orang-orang Arab yang tertimpa fitnah tersebut terbunuh dan mengalami kematian. Mengalami kematian, terbunuh dan mengalami kematian. Kita baca sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitnatun tastanziful araba qatlaha finnar al-lisanu fiha asyaddu min waq'is sayfi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu masa nanti terjadinya fitnah yang besar, bencana yang dahsyat, di mana di dalam bencana itu menyapu bersih sejumlah orang-orang Arab. Maka yang terbunuh di dalam bencana itu justru ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Dan pada waktu itu lidah lebih dahsyat bahayanya dibandingkan tebasan pedang. Jadi ada 3 hal yang mau kita pahami di sini. Yang pertama, bencana besar menewaskan begitu banyak orang Arab. Kata Rasulullah. Lagi-lagi saya ingin ingatkan kita semua dan mengingatkan diri sendiri bahwa ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian kita jarang mendengarkan bacaan ini, jarang mendengarkan lafaz Rasulullah ini, karena memang kita jarang membaca hadis secara keseluruhan. Paling-paling hadis yang kita baca hadis tentang fadilah puasa, fadilah salat berjamaah, karena itu rutin kita hadapi sehari-hari. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga terdapat di dalam kitab Imam Al-Bukhari. Artinya hadis sahih. Yang dibaca ini teksnya adalah dari riwayat Imam Muslim. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah bahwa akan terjadi bencana dahsyat yang menyapu, artinya menewaskan orang-orang Arab banyak sekali. Ini yang pertama. Kapan ini terjadi? Rasulullah tak memberitahukan kepada kita, dan kita pun nggak boleh mereka-reka. Seandainya nanti terjadi, maka waktu itulah terjadinya, dan pasti terjadi. Nggak sekarang, esok, tak esok, lusa, tak lusa, lusanya lagi, tak selama hidup kita, mungkin nanti sepeninggal kita, anak-anak kita akan membacanya. Mana buktinya Ustaz? Buktinya tulis hadis ini, tulis sama anak-anak, nak lihat nanti ya, ada nggak kejadian ini. Rasulullah nggak pernah berbohong. 4 sifat Rasulullah yang wajib ada pada setiap Rasul Allah: siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan apa yang diterima dari Allah, fatanah, cerdas, siddiq, jujur. Rasulullah orang jujur. Apa yang beliau terima dari Allah beliau sampaikan. Ini tabligh. Dan ini tentu saja Rasulullah tak tahu kalau tak diberitahukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka sekali lagi kita ulang,
akan terjadi fitnah besar, bencana dahsyat yang menghapus, menyapu bersih orang-orang Arab, menewaskan banyak sekali orang Arab, itu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, qatlaha finnar, yang terbunuh di dalam bencana itu justru masuk neraka. Padahal ada hadis lain yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dalam musibah kan dapat pahala syahid. Ini enggak. Kalau begitu fitnah apa ini? Kok yang terbunuh di dalam fitnah itu masuk ke dalam neraka? Rasulullah yang mengatakannya. Rupanya fitnah ini, bencana ini adalah bencana pertikaian, bencana konflik, perebutan kekuasaan, perebutan kekayaan, perebutan kesenangan, perebutan kenikmatan. Yang satu merebut hak orang lain, yang lain mempertahankan haknya mati-matian. Atau nggak jelas siapa yang berhak, masing-masing mengklaim dirinya yang paling berhak, maka dia rebut semua itu. Terjadilah pertikaian, terjadilah peperangan. Kata Imam Asy-Syaikh Al-Arifi di bagian lain dari kitab ini. Jadi bencana dahsyat di sini berbentuk peperangan, yang peperangan itu menewaskan banyak sekali orang. Sayangnya yang tewas itu masuk neraka. Karena berperang, berjuang bukan untuk agama Allah, bukan atas nama Allah, bukan membela kebenaran, tetapi memperebutkan keinginan, kenikmatan, hawa nafsu, syahwat, harta, kedudukan dan sebagainya. Jadi diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh harta. Makanya semuanya, kata Rasulullah, masuk ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, al-lisan fiha asyaddu min waq'is sayfi. Al-lisan, lisan, lidah orang waktu itu sangat menyayat. Ucapan seseorang sangat melukai, lebih dahsyat dibandingkan tebasan pedang. Maksudnya adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu, itu bisa menimbulkan kematian begitu banyak orang. Kenapa? Karena ada ucapan-ucapan yang menimbulkan huru-hara. Dalam bahasa sekarang sering disebut dengan provokasi. Satu tebasan pedang paling-paling hanya memutuskan satu leher, itu maksimal. Jarang kita dengar sekali tebasan pedang bisa memutuskan beberapa leher. Jarang kita dengar itu. Bahkan nggak mungkin terjadi. Putus satu leher saja itu udah kelewat hebat orang nebas. Bisa-bisa nggak putus leher orang. Apabila ditepis misalnya, menghindar dia. Jadi tebasan pedang itu nggak terlalu dahsyat menurut Rasulullah dalam hadis ini. Ada yang lebih dahsyat. Apa itu? Tebasan lidah. Tebasan lidah. Ihfad lisanaka ayyuhal insan, kata Imam Ali. Jaga lidahmu, wahai saudaraku. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi, kata Sayyidina Ali. Banyak sekali orang-orang yang telah terkubur itu diterkam, disambar, disayat, ditebas oleh lidahnya sendiri. Bapak Ibu teringatkan ketika masa-masa tertentu dalam sejarah ini, belum lama, mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu, seseorang yang ngomong ke sini, ngomong ke sana, justru cepat jadi sasaran peluru orang lain. Ada yang namanya mata-mata, ada yang namanya macam-macam lah. Cuma macam-macam lah namanya. Intinya adalah bahwa dahsyatnya lidah dalam konteks hari kiamat. Nanti suatu masa lidah lebih berbahaya dibandingkan pedang. Nah itu. Ini inti pesannya. Sekali lagi ada 3 pesan Rasulullah dalam
konteks ini, dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwa ada fitnah dahsyat, bencana besar yang menewaskan banyak sekali orang-orang Arab. Yang kedua adalah orang-orang yang tewas dalam bencana itu semuanya masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga, tebasan lidah pada masa tersebut, atau akibat kerugian daripada lidah lebih besar bahayanya dibandingkan kerugian yang disebabkan oleh tebasan pedang. Ini tanda kiamat yang ke-92. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan terus dengan tanda yang ke-93, 94 dan 95. 3 terus sekalian ini ya. 93, 94, 95. 3. Judulnya ini Kalamul Syajari, Kalamul Hajari, Nusratan lil Muslimin, Qitalul Muslimin lil Yahud. Ada 3 di sini. Kenapa digabung? Karena disampaikan dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon bisa ngomong, batu bisa bicara, dan orang-orang muslim membunuh atau memerangi orang-orang Yahudi. Ini udah pernah saya sampaikan dulu, udah cukup lama, tentang orang-orang Yahudi. Wahadal qital sayahdisu akhiraz zaman fayantasirul muslimun fayantiqus syajaru wal hajaru qailan ya muslim ya Abdullah hada yahudiyun warai ta'al faqtulhu. Wah Ibu, perang nanti akan terjadi di akhir zaman. Dalam perang itu orang-orang Islam mengalami kemenangan. Orang-orang Yahudi lari bersembunyi terbirit-birit. Mereka bersembunyi di balik-balik batu besar, di balik-balik pohon besar. Sayangnya pohon-pohon itu memberitahukan kepada orang Islam, wahai orang Islam, di belakangku ini, di bawah kerimbunanku ini, ada orang Yahudi yang bersembunyi. Begitu pula dengan batu. Batu juga memanggil orang Islam, wahai orang Islam, di sini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Datanglah ke sini, ta'al faqtulhu. Datang ke sini, bunuhlah Yahudi ini. Makanya benci betul alam semesta ini kepada orang Yahudi kan. Makanya saya heran kenapa ada di antara warga kita yang suka sama Yahudi. Berapa tengong yang kasihlah, kau butuh kawat urung lagi ya. Kembali ke sini, bate menteng pala ai ke Yahudi, bak kaya menteng pala ai ke Yahudi. Maka urung na yang galak ke Yahudi, maka ka berat dak ke beratan tu bengai ke nayo. Han dak kun salah. Ya, Mbak. Bapak Ibu berbahagia, saya baca hadis selengkapnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi'al yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru awish syajaru ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
serta terdapat di sejumlah kitab-kitab sunan. Artinya nggak perlu diragukan kebenaran hadis ini. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang muslim nanti akan berperang menyerang orang-orang Yahudi, dan orang-orang muslim menang di dalam peperangan dan serangan tersebut, sampai-sampai membuat orang Yahudi lari ketakutan. Mereka bersembunyi di balik pohon atau di balik batu. Lalu pada waktu itu pohon-pohon dan batu-batu sama-sama bisa berbicara. Isi bicaranya adalah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada orang Yahudi yang bersembunyi. Datanglah ke sini, bunuhlah mereka semua. Kata pohon, kata batu. Semua pohon, semua batu, kecuali ada satu jenis pohon, namanya pohon gharqad. Ada pohon gharqad yang pohon ini tidak mau ngomong, tidak mau bicara, tidak mau menginformasikan tentang keberadaan orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik kerimbunannya. Apa namanya? Pohon gharqad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk pohon gharqad? Ya, bentuknya ya bisa saya gambarkan. Yang menarik dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa di Israel sekarang, bahkan di tepi barat, itu telah terjadi penanaman pohon gharqad, berjuta-juta pohon. Beberapa tahun lalu di salah satu sisi dari kota Tel Aviv, karena musim kemarau, pernah terbakar lebih kurang 1.000.000 batang. Ada juga mengatakan sekitar 1.000 hektar, kalau saya nggak salah. 1.000 hektar pohon gharqad terbakar, dan orang-orang Yahudi gelisah bukan main. Pemimpin-pemimpin mereka langsung memberikan instruksi kepada para menteri, kepada para kepala daerah untuk segera menyemai dan menanam pohon gharqad kembali. Pak Ibu berbahagia, apa maksudnya ini? Orang Yahudi itu percaya dia kepada hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullah tadi? Yang tidak memberitahukan tempat persembunyian orang-orang Yahudi adalah pohon gharqad. Pohon-pohon lain semua ngomong. Makanya mereka nggak mau nanam bak mamplam, bak panah, bak bangka, nggak mau mereka. Nggak percaya pergi ke sana, Pak. Nah, kita jauh urat. Tapi kan saya ada mahasiswa saya orang Gaza. Ada satu orang mahasiswa saya, mahasiswa di tingkat pasca sarjana, memang dari Gaza. Dia datang ke sini belajar, kuliah sama saya. Hari ini tadi kuliah, besok juga kuliah. 2 kali sepekan. Ada 2 mata kuliah dia kuliah dengan saya. Nanti saya tanya lagi sama dia. Dan dia juga cerita kepada saya. Orang-orang lain yang dari Gaza juga banyak bercerita tentang ini. Yang dari Palestina, mereka melihat bagaimana pemerintah Yahudi sekarang, pemerintah Israel sekarang menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Asal nampak tanah kosong, mereka tanam pohon gharqad ini. Sekali lagi, kenapa? Karena mereka percaya kepada hadis Rasulullah bahwa pohon gharqad ini tidak akan memberitahukan persembunyian mereka. Sebelum ini saya pernah sampaikan juga di sini, bertepatan atau berdekatan waktu dengan Isra Mi'raj, betapa orang-orang Yahudi yakin dengan isi Al-Quran dan dengan tafsiran Al-Quran yang diberikan oleh sejumlah ulama besar, para kutubul aulia seperti Ibnu Arabi misalnya. Mereka percaya bahwa Yerusalem itu, Al-Qudus itu sebagai porosnya dunia. Mereka percaya ayat Al-Quran yang di dalam, yang diantaranya menyebutkan bahwa alladzi barakna haulahu,
Allah yang katakan, Allah memberkahi, Allah memberkati sekitar Yerusalem itu. Mereka percaya itu. Makanya mereka rebut Yerusalem itu. Saya malah ceritakan di sini bagaimana seorang Theodor Herzl yang juga dikenal bernama Benjamin Cerf berupaya dengan 1001 cara agar dapat menduduki Yerusalem, agar dapat menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negeri mereka. Ketika mereka ditawarkan wilayah-wilayah lain di dunia ini, di bumi ini untuk menjadi negara mereka, mereka tak sudi menerimanya. Mereka banyak kaya-kaya tinggal di Eropa, di Amerika, tetapi mereka tetap negeri utama, negeri pertama, tanah air mereka adalah Yerusalem. Kenapa? Karena mereka percaya kepada isi Al-Quran. Kitanya ini yang lebaam, lebangai, lebatat, letunggang, nggak tahu kita. Jelas-jelas kita baca setiap hari Al-Quran di dalam salat, tapi masih ragu-ragu dengan isinya. Ketika ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan benar, dengan konsekuen, kita manteng hehe dekengking. Berat pandengong Islam. Kita sendiri yang jalankan syariat. Kalau ada yang malingkoh ya kau tiga you, nggak mau kita potong. Bahkan kita bikin undang-undang, kita bikin peraturan yang tak memungkinkan pemotongan tangan. Kenapa? Karena yang bikin undang-undang itu banyak yang maling, kan? Ketika dijelaskan bahwa transaksi bebas riba itu yang benar, kita nggak mau, kita tetap dengan riba. Ketika dibilang oleh Allah tutuplah aurat, kita masih juga buka-bukaan. Ketika bilang jagalah mata, jagalah pandangan yang perempuan, jagalah aurat, jangan suka selfie, tempel foto di Facebook, nampak sebahagian tubuhnya macam-macam ditengok oleh orang, suka juga kita tempel, TikTok lagi, depan masjid lagi. Alah, begitu jelas aturan Allah, tetapi kita nggak mau percaya. Orang Yahudi yang menguntungkan dia percaya itu. Yang Yerusalem itu yang diberkahi dia percaya, makanya dia rebut. Yang pohon gharqad itu dikatakan tidak akan menginformasikan tempat mereka bersembunyi, mereka percaya itu. Maka mereka tanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Nanti kalau jadi perang dengan umat Islam, mereka sembunyi di balik-balik pohon gharqad itu. Nah, mereka percaya itu. Dan memang jumlah orang Yahudi itu nggak banyak, hanya sekitar 30 juta, nggak sampai mungkin 20 jutaan paling jumlah orang Yahudi. Dan memang wajar kalau mereka kalah. Sekarang ini kenapa umat Islam yang terkesan kalah? Bukan kalah, kita yang mengalahkan diri sendiri. Diadunya kita antar orang-orang Islam, ya kita menjadi lemah. Seandainya umat Islam bersatu, nggak ada satu umat pun yang mampu mengalahkan umat Islam. Nanti kita baca lagi lanjutannya, bagaimana umat Islam nanti akan memerangi orang-orang Romawi dan juga menang dalam peperangan itu. Orang Romawi ini sudah diberikan penjelasan oleh Syekh Al-Arifi ini, representasi dari orang Eropa dan Amerika sekarang ini. Zaman tidak akan berakhir, kiamat tidak akan terjadi sebelum orang-orang Islam memerangi orang-orang Romawi, lalu kemudian memerangi orang-orang Yahudi, dan umat Islam keluar sebagai pemenangnya. Demikian kajian kita malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.